Oke, Ustadz izin dan teman-teman sekalian, mumpung sudah 19.35 lewat lebih 1 menit, mungkin kita mulai dulu selagi menunggu yang lain. Sekedar informasi buat teman-teman semua, selagi menunggu yang lain, saya ingin menyampaikan bahwasannya program ini adalah program dari Deputi Perguruan Tinggi Yayasan Hikmat Al-Mustafa, yang dimana Alhamdulillah secara konsisten telah kita laksanakan tiap malam Jumat, yang dimana kegiatan ini akan terus berlanjut dan sekarang sudah sampai pada pertemuan ke-9. Izin Ustadz, saya mulai ya Ustadz ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa salatu wassalamu ala nabiyil amjad wa rasulil musaddad man kana ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi nabi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama mari kita panjatkan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang karena karunia dan nikmat darinya dan taufik darinya kita semua dapat berkumpul kembali bersama pada kajian Madrasah Filsafat Ibnu Arabi, yang dimana pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9. Dan yang kedua, kita ucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang teladan cinta abadi yang karenanya kita dapat merasakan agama ilahi, agama sejati di akhirat nanti. Dan yang selanjutnya, saya mohon izin yang terhormat Ustadz Ammar Fauzi PhD selaku pemateri kita hari ini. Mungkin saya sedikit infokan, Ustadz Ammar Fauzi PhD, beliau adalah salah satu founder IBI atau Indonesia Berfilsafat. Dan beliau juga eh, termasuk salah satu filosof Indonesia yang begitu gemar, begitu aktif dalam mengajarkan filsafat di Indonesia. Bahkan beliau termasuk, saya sebagai salah satu muridnya beliau, saya masih ingat beliau adalah salah satu filosof yang sangat Indonesialis. Dalam artian beliau mengajarkan filsafat, mendekatkan ajaran filsafat, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Indonesia. Yang dimana ini bisa kita temukan pada bagaimana beliau mengajarkan eh, bah- kata-kata atau bahasa-bahasa akademis yang filosofis dengan bahasa Indonesia. Dan itu bisa kita temukan pada kitab filsafat, buku kitab filsafat yang salah satunya adalah buku yang beliau terjemahkan juga kalau tidak salah, betul Ustaz ya, nanti mungkin boleh dikoreksi. Beliau juga beliau juga wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang masih aktif dan dosen aktif juga di STI Sadra, dan saya adalah salah satu murid beliau juga. Dan yang saya hormati juga teman-teman Madrasah Filsafat Ibnu Arabi yang hari ini terus hadir, yang terdiri dari berbagai kalangan yang bersama-sama kita berkumpul untuk mengkaji pemikiran filsafat Ibnu Arabi. Dan alhamdulillah kali ini kita pada pertemuan ke-9 kita akan membahas dan alhamdulillah kita kali ini akan membahas tema pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tema hakikat manusia yang sebelumnya telah kita bahas pada pertemuan ke-8 adalah materi Al-Mukasyafah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ammar Abbasi. Oleh karena itu, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan kepada Ustaz Ammar Fauzi untuk menyampaikan materi ke-9 yaitu hakikat manusia. Kepada Ustaz Ahmad Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Yayasan Hikmat Al-Mustafa yang sudah menyelenggarakan program yang sangat baik ini. Dan kita tiba di sesi yang ke-9,
tentu mempertahankan kontinuitas dan istiqomah sangatlah berat, dan karena itu saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan yang sampai sekarang masih bertahan di sesi yang ke-9, dan tentu saja masih ada sesi berikutnya. Kesuksesan ini tidak akan kita peroleh kecuali dengan bekerja sama, dan yang lebih penting lagi, menyerap materi dan mendiskusikannya secara lebih matang lagi. Tadi disampaikan terkait dengan beberapa kegiatan saya, dan ya memang betul saya berada di Sadra sebagai Waka 1 bidang akademik. Kemudian juga kegiatan di luar itu mengasuh anak-anak dalam berlogika dan berfilsafat melalui sebuah gerakan yang biasa dikenal dengan Indonesia Berfilsafat, disingkat dengan IBF, dan sudah bergerak di beberapa kota dan sempat vakum di masa COVID karena metode yang kami gunakan adalah dialektika, dialogis, yang tampaknya tidak efektif ketika diselenggarakan melalui daring seperti ini secara maksimal. Dan alhamdulillah sudah kembali normal sekarang, dan dalam waktu dekat lagi kita akan menyelenggarakan kelas anak-anak berfilsafat dan anak-anak berlogika atau critical thinking. Itu saja. Berikutnya terkait dengan tema kita hari ini. Maksimal, alhamdulillah sudah kembali normal. Oh ya. Hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia atau oleh moderator, tema kita adalah hakikat manusia. Saya beruntung sekali mendapatkan amanat untuk memandu diskusi ini dengan tema yang menurut saya sangat penting, dan menurut saya inti dari filsafat dan berfilsafat adalah hakikat manusia. Jadi sepanjang pengalaman kita berfilsafat dalam tradisi apapun, dalam aliran apapun, baik itu Islam ataupun non-Islam, Barat, Timur, baik di dalam Islam itu sendiri dengan aliran yang ada, arus besar seperti peripatetisme Ibnu Sina atau iluminasionisme Suhrawardi, dan belakangan adalah hikmah muta'aliyah Mullah Sadra, dan kemudian di era kontemporer kita mengenal Neo-Sadrian, semuanya berporos pada hakikat manusia. Maka semua teori-teori yang berkembang bila tidak menyentuh hakikat atau dalam rangka menuju hakikat manusia, maka filsafat itu hanyalah teori yang lantas sulit untuk dibumikan, berkontribusi, dan meninggalkan jejak dalam perubahan diri sendiri, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, dan pada skala yang lebih besar yaitu perubahan global, hingga membangun peradaban dan masa depan ya Indonesia itu sendiri. Karena itu isu tentang filsafat manusia sangatlah penting. Buku-buku yang sudah ditulis juga sudah cukup banyak, sekalipun bila dibandingkan dengan literatur berbahasa Inggris atau yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Persia, karya-karya seputar filsafat manusia berbahasa Indonesia itu masih terbilang minim. Belum lagi kita akan menelaahnya dari sudut pandang seorang tokoh yang kontroversial, yang melahirkan karya-karya yang paling banyak disoroti, baik secara positif ataupun negatif, komentar-komentar, tafsir-tafsir, syarah-syarah terhadap
setidaknya satu karya beliau yaitu Fususul Hikam, bagaimana beliau yakni Ibnu Arabi menjadi magnet yang menyedot banyak perhatian baik dari kalangan pendukung ataupun penentang. Kontroversialitas ini sudah cukup saya kira untuk menempatkan beliau sebagai tokoh besar, terutama di bidang ilmu yang dalam tradisi Islam menempati posisi paling tinggi. Artinya tidak ada lagi ilmu yang lebih tinggi dari itu. Setidaknya bagi Ibnu Arabi sendiri dan bagi kalangan filosof hikmah muta'aliyah. Bahkan di kalangan Ibnu Sina, Ian, juga di kalangan Suhrawardian, tasawuf itu ya tertinggi sebagai capaian tertinggi dari berfilsafat. Bila kita meninjau karya Ibnu Sina yang paling mutakhir, yaitu Al-Isyarat wa Tanbihat, maka kita akan menjumpai bab terakhir ditutup dengan at-tasawuf. Ya, tentang tasawuf. Artinya yang sebelumnya, sebelum tasawuf, di bab-bab karya tersebut, itu berbicara tentang logika, kemudian fisika, kemudian metafisika, dan lantas ditutup dengan fit tasawuf, dalam tasawuf. Ini bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Sina dalam tradisi filsafat yang sebelumnya mereka tidak mengenal tasawuf, minimal dalam tradisi Islam. Nah, lantas dilanjutkan oleh Suhrawardi dan menjadi bagian dari esensi filsafat Isyraq, Hikmatul Isyraq. Dan pada puncaknya kita akan temukan harmoni dan sinergitas keutuhan filsafat dan tasawuf pada hikmah muta'aliyah. Sehingga dalam tradisi hikmah muta'aliyah sekarang ini, pembelajaran dan pengajaran filsafat itu hanya tuntas ketika seorang pelajar filsafat melanjutkan jenjang penelitian, pengkajian, dan pembelajarannya ke tingkatan tasawuf, yaitu tasawuf Ibnu Arabi. Di kalangan mereka, seseorang tidak diperkenankan mempelajari, katakan Fususul Hikam Ibnu Arabi, kecuali dia sudah menuntaskan hikmah muta'aliyah. Beda dengan di kita di Indonesia, tidak ada strata atau penjenjangan yang formal, apalagi ketat seperti tadi. Karena itu pelajar Fususul Hikam sangatlah sedikit. Dan di karya-karya itu kita akan menemukan bagaimana manusia mendapatkan posisinya sebagai sentral. Dan ini sudah sesuai dengan ruh ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Mengenal diri artinya mengenal hakikat dirinya sebagai manusia. Karena itu ke berbagai ilmu pengetahuan apapun, tentu kita akan menemukan jejak-jejak kajian tentang kemanusiaan, entah secara langsung atau tidak langsung. Kita tidak begitu peduli lagi dengan subjek-subjek, dengan masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Maka sesuatu itu menjadi penting bila ada kaitannya dengan manusia, entah secara langsung atau tidak langsung. Dan tasawuf memang tidak akan bisa diuraikan awalnya bagaimana dan akhirnya bagaimana kecuali kita melibatkan manusia. Nah, dengan demikian maka kita akan mudah menjumpai penjelasan-penjelasan Ibnu Arabi terkait dengan hakikat manusia. Saking mudahnya, maka kita akan temukan banyak penjelasan di berbagai karya-karyanya. Utamanya yang menjadi keunikan beliau adalah Al-Insanul Kamil, ya, manusia sempurna. Dan sejak beliau mengkonsepkan insan kamil, maka saat itu pula
ini mentradisi dalam konsep insan kamil ini, mentradisi dalam tasawuf teoritis setidaknya. Lalu bagaimana lantas hakikat manusia mendapatkan porsi kajiannya dalam tasawuf Ibnu Arabi? Secara umum, tasawuf Ibnu Arabi yang berporos pada wahdatul wujud itu tidak dapat diringkas ke dalam 4 tema saja atau 3 tema. Pertama, mal wahid, apakah yang esa? Wahdah. Yang kedua, tentang tajalli. Ketika bicara tentang al-haq, maka disitulah wahdatul wujud. Kebalikan atau bandingan atau konsekuensi dari wahdatul wujud adalah tajalli wa zuhur, manifestasi. Untuk menafsirkan selain hak, yaitu masiwal hak, masiwallah, yakni makhluk dan alam. Maka akan kita temukan konsep tajalli. Yang berikutnya, muwahhid. Siapakah yang mentauhidkan, yang mengalami wahdatul wujud, yaitu manusia. Maka kita akan temukan insanun kamil. Manusia sempurna adalah manusia yang mengalami tingkatan tertinggi dari ma'rifat, yaitu wahdatul wujud. Disitulah seorang sufi mengalami fana, kemudian dari kelenyapan dirinya, dia akan menemukan tidak ada kecuali Tuhan. Dan karena itu pula, perkataan terakhir tadi, tidak ada kecuali Tuhan, merupakan rumusan yang sangat fasih dibuat atau dikenal dalam tradisi Islam, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bila Tuhan saja dinafikan, untuk lantas mengafirmasi hanya Tuhan yang esa, yang satu, yang ada, apalagi selain Tuhan, sudah barang tentu lebih radikal lagi, lebih ekstrim lagi untuk dinegasikan. Tuhan saja sudah dinegasikan, la ilaha kecuali Allah, maka yang ada hanyalah Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang selain Tuhan, bagaimana? Sudah barang tentu tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah Allah. Ini konsep dari wahdatul wujud yang dapat kita temukan dalam zikir-zikir la ilaha illallah, terulang banyak sekali dalam Al-Quran. Hanya saja memang penafsiran tadi tidak lazim, tidak populer, bahkan di kalangan para sufi, namun saya hanya mengajukannya dengan pemahaman saya sendiri untuk memberikan pendekatan bahwa la ilaha illallah itu sendiri dapat memberikan pesan wahdatul wujud. Terdapat kandungan wahdatul wujud. Bila la ilaha, tidak ada Tuhan, Tuhan saja dinafikan, maka bagaimana dengan selain Tuhan? Sudah tentu saja dinafikan, maka yang ada hanyalah Allah. Wahdatul wujud. Nah, ini yang menempatkan bagaimana manusia atau mengenal diri sendiri, mengenal hakikat manusia, merupakan salah satu topik penting dalam tasawuf Ibnu Arabi, selain pertama wahdatul wujud, dan yang kedua tajalli. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan deskripsi tentang insan kamil ini? Banyak sekali dari Ibnu Arabi, karena saking banyaknya mungkin membuat kita menjadi kebingungan juga ya. Karena pilihan terlalu banyak. Kalau pilihannya sedikit, kita akan mudah memilih. Seperti dalam Pilpres, akan mudah kita memilih di periode 2019, karena hanya ada 2 pilihan, atau 3 pilihan, tidak memilih, yaitu golput. Tapi dengan 2024, kita mendapatkan 3 pilihan, plus 1 pilihan, yaitu juga golput, maka akan semakin lebih genting lagi, mungkin banyak pertimbangan, dan demikianlah bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan hakikat manusia dengan berbagai cara dan dipresentasikan dengan beberapa kata-kata kunci. Selain insan kamil, beliau menyebut manusia itu adalah perahan alam, usaratul alam. Kemudian juga beliau menyebut manusia, hakikat manusia adalah kaunun jami', alam yang mencakup segala sesuatu.
Lain dari itu, manusia sempurna adalah maqamu kun, derajat kun. Kun yaitu jadilah atau mengadaklah. Kun diambil dari Al-Quran. Saya ingin memberi catatan sedikit saja. Para sufi sangat komit dan konsisten dengan Al-Quran. Karena memang basis mereka adalah Al-Quran. Jadi unik kalau ada sufi tidak cinta dengan Al-Quran. Kalau ada sufi tidak peduli dengan Al-Quran. Kalau sufi tidak peduli dengan tafsir Al-Quran. Setiap sufi memiliki tafsir Al-Quran sekalipun hanya sebatas ayat-ayat atau surat-surat tertentu saja. Karena dalam sejarahnya tidak banyak sufi yang menulis tafsir secara lengkap 30 juz ya. Mungkin yang belakangan adalah Allamah Toba-Tobai, yaitu tafsir Mizan. Beliau bukan hanya filosof tapi juga beliau adalah Sufi Ibnu Arabian dari jalur selain jalur Imam Khomeini. Jadi sufi itu sangat cinta dengan Al-Quran. Dan dengan demikian bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Al-Quran. Karena tidak ada bahasa yang lebih baik untuk merepresentasikan pengalaman tinggi dan lembut dari pengalaman-pengalaman spiritual kecuali melalui bahasa Tuhan itu sendiri, yaitu Al-Quran. Karena itu saya tidak sepakat dengan sebagian pemikir seperti misalnya William Citik yang mengatakan bahwa istilah-istilah tasawuf berasal dari filsafat. Saya kira tidak demikian. Memang benar dari filsafat dan akan saya sampaikan beberapa dari filsafat untuk menjelaskan hakikat manusia. Tapi kebanyakan justru pada dasarnya dan kebanyakan mereka pertama-tama mengacu kepada Al-Quran. Kaun jami itu kaun itu berasal dari Al-Quran. Kemudian seakar kata dengan kun. Kun diambil dari beberapa ayat yang diantaranya di akhir sebelum yang terakhir dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Manusia yang sempurna dan dia menemukan hakikat dirinya ketika dia mencapai makom kun, derajat kun, derajat orang yang ketika mengatakan kun, jadilah, maka saat itu terjadi. Karena itu disebutkan selanjutnya, manusia sempurna adalah manusia yang bisa punya kemampuan untuk mencipta al-khalqu bil himmah, untuk mencipta dengan sekedar kemauannya saja. Sekedar dengan kehendaknya saja. Ini kehebatan manusia dalam tasawuf Ibnu Arabi atau secara umum dalam tasawuf wahdatul wujud baik di kalangan ahli sunnah maupun di kalangan syiah. Nah tentu ini perlu penjelasan-penjelasan ya. Beberapa kata-kata kunci tadi yang membantu kita untuk mendeskripsikan hakikat manusia dari berbagai aspek. Sehingga akan lebih tepat saya kira kalau kita memulai dari mengenal diri, yaitu ma'rifatun nafs, agar selanjutnya bagaimana mengenal diri ini menjadi sempurna bila pengenalan diri kita menghantarkan kita pada mengenal Tuhan. Dan di dalam Fususul Hikam di bagian terakhir, di bab terakhir, yaitu fi hikmah Muhammadiyah, fi kalimatin fardiyah, li hikmatun fardiyah fi kalimatin Muhammadiyah. Di situ Ibnu Arabi berbicara tentang manusia. Dan di situ pula Ibnu Arabi fokus kepada hadis Nabi tadi yang paling singkat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dan hadis ini lantas dieksplorasi, dikembangkan oleh murid terbaik Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali, Amirul Muwahhidin, Ali bin Abi Thalib. Kita akan menemukan banyak ma'rifatun nafs dari statement-statement, dari penjelasan-penjelasan kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali yang sulit ditandingi oleh sahabat lainnya. Silahkan oleh rekan-rekan ya dicek, adakah sahabat selain
Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, selain Ali bin Abi Thalib yang membicarakan tentang mengenal diri. Kalau ada, lalu kita bandingkan dengan sebesar Ali bin Abi Thalib membicarakan ma'rifatun nafs dengan berbagai cara. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang paling bodoh adalah orang yang paling tidak mengenal dirinya. Orang yang paling bodoh tentang Tuhan adalah orang yang paling bodoh terhadap diri sendiri. Jadi dengan berbagai cara Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang ma'rifatun nafs. Nah, karena itu sudah sangat wajar sekali bila banyak para sufi yang memesankan untuk kita mengenal diri sendiri. Bagaimana cara kita mengenal diri sendiri? Saya ingin ada banyak cara sebetulnya ya, rekan-rekan. Salah satu cara yaitu dengan kita mengenal diri melalui cinta. Mungkin kalau dengan pengetahuan akan rumit ya, mungkin. Tapi bagaimana kita membangun pengetahuan berdasarkan cinta? Karena cinta itu sendiri adalah pengetahuan. Cinta adalah pengalaman seseorang. Pengalaman yang dia rasakan sendiri. Perasaan, penghayatan itu adalah pengetahuan. Jadi cinta itu sendiri adalah pengetahuan, kalau kita kategorikan dia adalah pengetahuan huduri. Nah, apa yang pertama kali kita cintai adalah diri kita sendiri. Itu yang paling badihi, yang paling jelas. Jadi kalau orang ditanya, kamu cinta, tentu apa yang engkau cintai adalah diri sendiri. Demikian pula dalam filsafat, kalau kita tanya, pengetahuan apa yang paling jelas adalah pengetahuan akan diri sendiri. Kemudian pengetahuan akan keadaan-keadaannya, kemudian pengetahuan akan daya-dayanya, kemudian pengetahuan akan keadaan-keadaannya, dan berikutnya pengetahuan akan sebab atau akibatnya. Nah, kita tidak berbicara tentang pengetahuan, tapi yang akan kita bicarakan adalah cinta. Dan itu sudah sangat umum sekali di kalangan para sufi. Cinta ini menempati posisi yang paling tinggi atau paling sentral, baik di tasawuf Ibnu Arabi ataupun di tasawuf, utamanya di tasawuf Jalaluddin Rumi. Tidak ada seorang sufi yang tidak berbicara tentang cinta. Filosof berbicara tentang pengetahuan, tapi tidak semua filosof berbicara lantas dari pengetahuan ke cinta. Para sufi pertama-tama berbicara tentang cinta. Karena itu pula akan sangat mudah kita mendapatkan deskripsi tentang cinta, dan dalam definisi Ibnu Arabi, cinta itu adalah ketiadaan. Seseorang hanya mencintai bila dia mengalami ketiadaan, mengalami kehilangan. Maka dia akan mengejar sesuatu yang hilang, akan mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Karena itu ketika kita menemukan satu teks dari Ibnu Arabi yang mendefinisikan cinta adalah ketiadaan, yang dimaksud dengan ketiadaan yaitu ketiadaan objek cinta, ketiadaan sasaran cinta. Cinta apa? Nah, ini ya, cinta Tuhan, maka sebetulnya dia tidak mendapatkan Tuhan, belum menemukan Tuhan. Dia akan berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Persoalannya bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan? Maka tidak ada jendela untuk kita menjangkau Tuhan kecuali dengan diri sendiri. Kembali lagi, barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Tidak ada rumusannya barang siapa yang mengenal Tuhan pertama-tama, lalu dia mengenal diri. Tidak. Pertama-tama tidak ada cara lain kita untuk berjumpa, mengenal Tuhan kecuali dari diri sendiri. Diri kita adalah cermin untuk lantas kita melihat Tuhan. Setelah melihat Tuhan, di akhir Fususul Hikam, Ibnu Arabi mengatakan, ketika kita melihat Tuhan atau mengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan sebetulnya juga cermin untuk lantas kita melihat kembali diri kita lebih sempurna lagi. Nah, ketika mendapatkan pengetahuan atau pengenalan lebih sempurna lagi tentang diri kita dari cermin Tuhan, maka pengenalan yang lebih sempurna tentang diri kita itu juga merupakan cermin untuk kita melihat Tuhan berikutnya. Jadi mengenal diri maka mengenal Tuhan, lalu mengenal Tuhan maka mengenal diri, lalu mengenal diri maka mengenal Tuhan. Ini merupakan gerak cinta atau gerak pengetahuan, gerak pengenalan cinta yang bentuknya spiral ya. Spiral itu kan
bergelombang, semakin panjang, semakin dia melebar dan menyempurna. Jadi tidak ada ulangan, ya. Akan terus menyempurna. Nah, kita akan kembali saya kira ke titik cinta untuk kita mengenal manusia sebagai yang absolut, atau dalam istilah Ibnu Arabi yaitu tasyabuh atau ta'alluh. Tasyabuh bil ilah, serupa dengan Tuhan. Bagaimana manusia sempurna, hakikat manusia yaitu serupa dengan Tuhan. Maka seseorang yang belum menyerupakan dirinya serupa dengan Tuhan, maka dia sebetulnya belum mengenal hakikat dirinya. Ini tasyabuh bil ilah, sekali lagi satu entry atau satu istilah kata kunci yang dari sekian kata-kata kunci Ibnu Arabi yang memperkenalkan hakikat manusia. Ada lagi tadi sudah saya sampaikan ya beberapa kata kunci. Ya di antara kata kunci lainnya yaitu siapa namanya? Hayulaniyul wasf. Manusia adalah hayulaniyul wasf. Manusia adalah materi pertama. Nah, ini yang merupakan deskripsi kebalikan dari filsafat. Kalau di filsafat, materi pertama itu derajat terendah dari keberadaan, dari eksistensi. Tapi oleh Ibnu Arabi, istilah yang sama, hayula atau materi pertama, itu digunakan untuk mendeskripsikan manusia sebagai derajat tertinggi dari keberadaan. Tentu saja di bawah Tuhan. Jadi ini 360 derajat berbalik ya, dengan satu istilah yang sama. Jadi saya tidak akan menggunakan itu, walaupun sangat senang sekali bila nanti dibahas melalui entry dari tasawuf Jawa, yaitu kata kayu. Tapi kita akan menindaklanjuti hakikat manusia sebagai ta'alluh, yaitu menjadi Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya juga digunakan becoming God. Atau dalam bahasa Latinnya theosis. Theosis. Berikut ini saya akan dibantu dengan slide yang sudah sangat lazim sekali saya gunakan untuk materi filsafat manusia. Rekan-rekan bisa dilihat di atas, saya menulis manusia adalah forma Tuhan. Ini juga ajaran tasawuf yang merupakan hadis Nabi. Khalaqallahu Adam ala suratih. Hadis Nabi yang berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berdasarkan formanya, berdasarkan bentuk Tuhan. Hadis ini sulit dipahami atau bahkan disalahpahami sehingga para ahli hadis kerap mendoifkan hadis ini. Tetapi di kalangan para sufi, hadis-hadis yang seperti ini banyak dan mereka mengakuinya sebagai hadis sahih. Sahih dengan kriteria yang berbeda. Ahli hadis menyebut ini hadis doif atau bahkan palsu, bukan hanya karena kandungannya rumit atau kandungannya tidak masuk akal, tetapi juga karena sanadnya lemah. Ya. Keaslian kesumberannya apakah dari Nabi atau tidak itu lemah. Tapi para sufi mereka menyebut hadis ini sahih bukan karena sanadnya, tapi karena justru kandungannya. Bahwa sesungguhnya hakikat manusia adalah forma Tuhan, bentuk Tuhan. Maka kita hanya akan bisa menyerupakan satu dengan yang lain kalau ada bentuk. Karena itu forma Tuhan yaitu ya keserupaan dengan Tuhan. Dan ini dapat kita jumpai sebetulnya di ayat. Ya. Yang sayangnya ayat yang sangat populer itu juga dimaknai oleh umumnya kalangan mufasir tidak sebagaimana para sufi menafsirkannya. Yaitu ayat yang berbunyi laisa kamislihi syai'.
Ayat yang kalau kita terjemahkan bunyinya sangat sederhana. Laisa, tidak ada kamislihi, seperti dia, yaitu seperti Allah, dia itu yaitu Allah, sesuatu apapun. Tolong diamati, ini penafsiran Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi menafsirkan ayat ini dengan dua. Bahwa ayat ini sebetulnya deskripsi tentang Tuhan dengan terjemahan tadi. Tidak ada seperti dia, yaitu seperti Allah, sesuatu apapun. Saya menerjemahkannya benar-benar secara harfiah. Karena memang para sufi itu ketika menafsirkan mereka sangat rigid, sangat ketat dalam memahami ayat pertama-tama di tahapan awal, yaitu sangat harfiah dulu ya. Untuk kemudian masuk ke kedalaman dan sehingga menjadi tidak harfiah. Nah, jadi dalam menerjemahkan pun saya menganut bagaimana cara sufi menerjemahkan atau memahami ayat secara pertama-tama harfiah, verbatim, secara literal. Jadi kalau ayat bunyinya laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti dia sesuatu apapun, ya kalau dibebaskan maka terjemahannya menjadi tidak ada sesuatu apapun seperti dia. Itu paham kita. Tapi ayatnya tidak bunyinya tidak demikian. Tidak ada seperti dia sesuatu apapun. Dan penempatan tadi ya, subjek predikat didahulukan atau diakhirkan, itu memberi makna. Memberi makna. Jadi kenapa predikat didahulukan? Itu untuk memberikan penegasan kepada predikat, bukan kepada subjek. Itu di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita pahami bagaimana Ibnu Arabi menafsirkan ayat yang singkat tadi, laisa kamitslihi syai', menurut Ibnu Arabi, laisa kamitslihi syai' itu adalah deskripsi untuk Tuhan, juga deskripsi untuk manusia. Ayat tadi ayat tentang Tuhan juga tentang manusia. Bagaimana penjelasannya? Begini rekan-rekan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti dia sesuatu apapun, seperti Tuhan. Itu bunyi ayat seperti ini, maka sebetulnya ayat ini berbicara tentang Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan. Ya, ini ayat, jadi tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Salah satu predikat bagi Tuhan adalah Tuhan tidak tertandingi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi ketidakserupaan dengan apapun adalah predikat Tuhan. Kalau memang manusia itu adalah serupa dengan Tuhan, maka predikat Tuhan pun berlaku pada manusia. Artinya manusia pun tidak ada yang serupa dengan manusia. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan, maka kalau memang manusia serupa dengan Tuhan, maka hukum tadi juga berlaku pada manusia, yaitu manusia pun tidak punya yang serupa dengan dirinya. Dari mana yang kedua ini kita peroleh? Dari ayat yang sama. Dengan Ibnu Arabi menafsirkan berikutnya. Laisa, tidak ada. Ka di sini ada artinya nih yang kedua ini. Ka, ini artinya bisa dua. Ka ini ya. Huruf ka. Pertama bisa amilah. Yang kedua bisa zaidah. Yang pernah mempelajari nahu sorof atau nahu bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, bisa mudah memahami penjelasan Ibnu Arabi ketika beliau mengatakan ka mislihi. Ka di sini ada dua maknanya. Bisa artinya kaf zaidah, huruf tambahan saja sehingga tidak bermakna sama sekali dan tidak perlu ada terjemahannya. Tidak ada maknanya. Atau dia bukan zaidah, amilah. Dia bermakna. Kalau bermakna artinya apa? Kaf itu seperti. Maka terjemahannya kalau seperti begini rekan-rekan. Laisa ka mislihi syai'. Tidak ada yang seperti serupa Tuhan. Sesuatu apapun. Jadi ada dua terjemahan ya. Tergantung kita menempatkan ka itu zaidah, hanya tambahan sehingga tidak ada artinya. Atau amilah, kaf amilah. Kaf yang bermakna, sehingga harus diterjemahkan, ada terjemahannya. Berdasarkan dia zaidah, maka artinya begini, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, tidak ada seperti Tuhan sesuatu apapun.
Maka ayat ini dengan terjemahan seperti tadi, artinya kafnya hanyalah kaf tambahan yang tidak berarti. Ayat ini berbicara tentang Tuhan. Tapi kalau kita memperlakukan kaf adalah kaf yang bermakna juga, maka artinya begini rekan-rekan, tidak ada seperti yang serupa dengan dia, serupa dengan Tuhan, sesuatu apapun. Seperti yang serupa dengan Tuhan itu siapa? Ibnu Arabi mengatakan, mislullah, yaitu forma Allah. Mislullah yang serupa dengan Allah adalah manusia. Kafnya seperti. Maka tidak ada yang seperti serupa dengan Allah, sesuatu apapun. Siapa yang serupa, yang tidak ada seperti serupa dengan Allah, yaitu manusia. Maka ayat ini unik sekali Ibnu Arabi menafsirkannya untuk menjelaskan hakikat manusia, bukan hanya sebatas apa yang didengung-dengungkan belakangan ini, dalam 10 tahun belakangan ini, 1 dekade di Indonesia, di berbagai forum, bahkan di sektor pendidikan utamanya, baik di pendidikan agama atau pendidikan formal, yaitu adagium memanusiakan manusia. Kata-kata ini sangat besar sekali ya kandungannya, hanya saja kita memahaminya mungkin sederhana. Sehingga kita berhenti dan merasa sudah tuntas dan puas untuk mengatakan memanusiakan manusia. Tugas seorang pendidik, tugas seorang pemimpin, yaitu bagaimana mencerdaskan bangsa menjadi manusia. Itu sudah tuntas. Padahal sebetulnya di tasawuf tidak demikian. Menjadi manusia itu wajar. Yang tidak wajar itu menjadi binatang atau tetap menjadi binatang. Nah, harusnya kita beranjak dari kita awal lahir menjadi binatang, bagaimana lantas kita tumbuh dengan ilmu dan hati menjadi manusia. Jadi memanusiakan manusia itu ya level menengah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu menuhankan manusia. Menjadi Tuhan. Takhalluk bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Forma Tuhan yaitu akhlak. Nah, inilah lebih tinggi dari sekedar menjadi manusia. Karena itu kembali lagi kita ke forma Tuhan berdasarkan hadis ini ataupun berdasarkan ayat tadi. Sekali lagi, semua pijakan para sufi, terutama Ibnu Arabi, adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita lantas belajar Ibnu Arabi sampai 9 sesi dan berakhir di berapa sesi, Mas Ahmad? Mungkin 12 sesi ya. Tapi ternyata kita tidak mendekatkan kita kepada Al-Quran, tidak menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, tidak melipat gandakan fanatisme kita kepada Al-Quran, maka sebetulnya kita tidak mengaji Ibnu Arabi. Kita bisa melihat bagaimana Fususul Hikam, terutama Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau berusaha mengerahkan semua ayat Al-Quran untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman sufistiknya. Setiap bab, jadi ada 660 bab, dimulai setiap babnya itu dengan ayat Al-Quran. Seolah-olah Futuhat Makkiyah itu adalah tafsir maudhu'i. Ini saya tidak berlebihan karena memang sudah saya review Fususul Hikam dan Futuhat Makkiyah di channel Nurul Wala, bisa dilihat. Dan karena itu pula kita gagal belajar filsafat Ibnu Arabi bila ternyata setelah menuntaskan seri ini kita jauh dari Al-Quran, membaca Al-Quran saja malas, ya, mengkaji Al-Quran tidak berminat, mengkaji Al-Quran seolah-olah tidak filosofis, tidak sufi, padahal para sufi membangun pemikiran tasawufnya, entah itu wahdatul wujud, entah itu tajalli, entah itu insanul kamil, termasuk hakikat manusia. Bila tidak ada penjelasan basis-basis Qur'ani dan hadisnya, maka sebetulnya kita masih kosong, masih nol. Jadi sudah sangat wajar sekali ketika Imam Khomeini mengatakan dan bersumpah demi Tuhan bahwa semua perkataan-perkataan para sufi
itu berbasis pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebagian mereka mengatakan bahwa seperti Hasan Zadeh Amuli, murid dari Imam Khomeini, mengatakan bahwa penjelasan-penjelasan para sufi itu adalah tafsir Al-Quran. Dan tidak ada orang besar kecuali dia punya konsentrasi terhadap Al-Quran. Orang manusia muslim yang besar, yang punya cita-cita besar, ingin menyelamatkan dunia, ingin menyelamatkan bangsanya, itu mereka punya konsentrasi terhadap Al-Quran. Jadi penting sekali rekan-rekan Al-Quran ini. Kalau kita seri Ibnu Arabi ini hanya mendapatkan satu saja dari kebiasaan metode Ibnu Arabi mengkaji tema-tema tinggi tasawuf, yaitu mendekatkan kita kepada Al-Quran, saya kira itu sudah sangat cukup ya. Kita sudah layak untuk merasa berhasil, lebih dekat lagi kepada Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran itu tidak akan aus, tidak akan habis ya. Akan terus digali, dan alat yang paling, menurut saya, alat yang paling efektif dan kaya untuk menggali kandungan Al-Quran adalah tasawuf, terutama tasawuf Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya ya. Nah, kita kembali, jadi sudah cukup penjelasan dan dasar Al-Quran serta hadis nabinya ya. Nah, lantas bagaimana kita memulai? Sekali lagi, dari diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Mengenal diri sendiri dengan cinta. Coba. Ini banyak orang, rekan-rekan ya. Nah, kita akan melihat bagaimana. Tolong di bawah tidak diperhatikan. Kita akan lihat apakah cinta diri sudah melampaui, apakah cinta sudah lewat ya. Kita langsung saja, yang kita cintai adalah pertama-tama diri sendiri. Karena itu dalam tasawuf, egoisme itu positif. Dan dalam psikologi, egoisme itu ada dua ya, ada yang negatif, ada yang positif. Cinta diri adalah cinta diri yang positif, atau egoisme yang positif adalah egoisme yang tidak bertentangan dengan altruisme. Cinta diri yang positif adalah cinta diri yang menguatkan atau yang berkonsekuensi pada altruisme. Maka sebaliknya, cinta diri yang negatif, egoisme yang negatif adalah egoisme yang hanya peduli pada diri sendiri dan tidak menguntungkan yang lain. Cinta diri, kalau memang dia sesungguh-sungguhnya mencintai diri sendiri, pasti berdampak positif kepada yang lain. Seperti cinta dirinya seorang ibu yang benar-benar dia tulus mencintai dirinya sendiri sehingga berdampak pada kecintaannya kepada anaknya sendiri. Ketika dia menyusui anaknya, sebetulnya dia pada dasarnya, ini juga terbukti dalam filsafat, bukannya dalam tasawuf. Pada dasarnya dia mencintai diri sendiri. Sehingga kecintaannya pada diri sendiri tersalurkan kepada kecintaannya kepada anaknya. Ketika seorang ibu mendengar anaknya menjerit, menangis saat dia sedang memasak, maka dia akan prioritaskan anaknya untuk meraih anaknya. Dia tinggalkan masakannya di dapur karena kecintaannya pada diri sendiri. Dia mendengar rintihan anaknya sehingga dia merasakan hati dan jiwanya tersayat-sayat. Dia merasakan penderitaan. Maka untuk mengatasi penderitaan dirinya tersayat-sayat oleh suara anaknya, maka dia menanganinya dengan cara dia meraih anaknya. Untuk kemudian dia dekap dan dia beri air susu. Jadi kecintaan pada dirinya untuk menenangkan dirinya dengan cara dia mendekap anaknya dan memberi air susu. Jadi penafsiran para filosof hikmah muta'aliyah pun terkait dengan ibu yang kelihatannya seolah-olah dia hanya mencintai anaknya. Sesungguhnya sebelum dia mencintai anaknya, dia mencintai dirinya sendiri. Tapi ketulusannya mencintai dirinya sendiri akan berdampak positif secara langsung sehingga dia mencintai anaknya dan memberi berkah kepada anaknya. Begitulah cinta yang tulus. Suami yang tulus kepada istrinya, sebetulnya dia tulus pertama-tama kepada diri sendiri. Dia merasa tidak puas dengan kecintaan kecuali dia menangani, aku ingin mencintai istriku, aku pertama-tama, bukan orang lain dulu. Aku mencintai istriku, aku mencintai suamiku, aku dulu. Karena itu kalau kehilangan pasangan, yang menderita aku dulu.
Jadi itu sangat wajar sekali cinta diri. Dan cinta diri ini pertama-tama dipresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta diri. Sesuai dengan hadis Nabi yang juga sangat populer di kalangan sufi, tetapi oleh ahli hadis kurang ditanggapi atau bahkan dilemahkan. Ya, dhaif. Yang berbunyi dan sering di Futuhat Makkiyah akan sangat mudah sekali dijumpai ya hadis ini. Kuntu kanzan makhfiya, disebutnya juga hadis qudsi, hadis kanzan ya, hadis kanz, hadis harta karun. Dulu aku itu seperti harta karun yang terpendam. Kuntu kanzan makhfiyan, kanz harta karun yang tersembunyi, ghaib. Fa'ahbabtu an u'raf, maka aku ingin, lihat, aku ingin dikenal. Bukan aku ingin orang dikenal, enggak, aku ingin dikenal. Fa'ahbabtu an u'raf, maka aku ingin, dengan kata-kata ahbab, hub, cinta. Aku cinta diriku untuk dikenal. Jadi orang yang mencari popularitas itu sebetulnya wajar-wajar saja ya. Flexing. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga flexing ya. Ingin mengenalkan dirinya, ingin mengenalkan kekuasaannya. Tapi bagaimana caranya? Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk agar aku dikenal oleh makhluk. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf, agar aku dikenal, aku. Jadi intinya aku dulu. Karena itu kalau ada orang egois itu wajar, karena yang menciptakan kita juga egois, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala egois sehingga menciptakan makhluk berkah menjadi alam semesta ini terbentang. Demikian pula kalau memang kita serupa dengan Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka cinta diri kita harusnya juga menebarkan rahmat dan cinta kepada alam semesta. Dari sini bisa kita perhatikan mereka yang merusak alam semesta, merusak masyarakat, merusak generasi, mereka yang bahkan mengkafir-kafirkan, itu sebetulnya mereka itu egois yang buruk. Tapi egois yang positif adalah egois yang keberkahan bagi dirinya, kecintaan bagi dirinya akan menebarkan kecintaan kepada yang lain. Karena itu ada hadis Nabi, ada kaidah yang juga dibuat oleh gurunya Imam Khomeini yang beraliran Ibnu Arabi tentu saja. Man ahabba syai'an faqad ahabba atharah. Barang siapa yang cinta sesuatu, pasti dia cinta pada bekas-bekas dari sesuatu itu. Kalau kita cinta Tuhan, betul-betul kita cinta Tuhan, maka kita pasti akan mencintai produk-produk Tuhan. Kita akan mencintai tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi aneh kalau ada orang cinta Tuhan, tapi dia benci pada makhluk. Ini tidak sesuai dengan kaidah para sufi Ibnu Arabian. Man ahabba syai'an faqad ahabba atharah. Nah, kita kembali, waktu kita terbatas, apakah cinta diri? Cinta diri bisa diidentifikasi, ini mengenal diri kita melalui cinta diri ya. Hakikat kita adalah cinta. Cinta pada diri sendiri sebelum mencintai yang lain. Di ayat Al-Qur'an saya tambahkan lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Kita yang ada di akhirat kelak setelah kematian dibangkitkan adalah kita yang ada sekarang ini, sama, nggak beda. Kita yang ada sekarang ini ketika mati akan dibangkitkan dengan sama yang kita sekarang. Jadi kalau kita dideskripsikan nanti setelah kematian di dalam Al-Quran itu bahwa setiap orang itu akan berlarian, tidak lagi peduli dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, itu adalah karakter yang juga sebetulnya kita alami sekarang. Hanya keadaannya belum kita alami, keadaan genting setelah kematian itu. Kalau keadaan genting setelah kematian itu dihadirkan sekarang ini, maka perilaku kita sama seperti yang dideskripsikan Al-Quran. Yaitu kita tidak lagi peduli. Bisa kita bayangkan sekarang, kalau sekarang ini tempat kita diguncang oleh gempa, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah diri kita. Kita akan keluar duluan. Masing-masing kita akan menyelamatkan diri. Dan tidak ada satu orang pun yang menghujat kita. Kenapa kamu lebih dulu menyelamatkan diri? Enggak ada, itu wajar. Itu biasa ya. Jadi mencintai diri sendiri itu juga di Al-Quran bisa kita
temukan. Semua akan berlarian dalam keadaan panik, genting di hari kiamat kelak, dihadapkan hanya pada dua pilihan, neraka atau surga, maka kita hanya memikirkan diri sendiri. Saat itulah anak jadi musuh ayahnya, suami jadi musuh istrinya, karena memikirkan diri sendiri, tidak mau masuk ke dalam neraka selama-lamanya, maka dia akan mencari untuk keuntungan dirinya, mengambil pahala dari orang lain, menukar dosa dia dengan pahala orang lain karena mendapatkan karena diambil haknya ketika di dunia. Itu seperti itu, saat itu pengadilan Tuhan. Dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana pengadilan Tuhan terlaksana dengan mempertimbangkan cinta diri sendiri. Nah, kita di dunia dengan cinta diri sendiri itu apa tanda-tanda cinta diri sendiri untuk mengenal cinta diri kita dan hakikat diri kita? Pertama sekali, apakah cinta diri? Nah, pertama egois, sudah saya sampaikan. Cinta diri sendiri yaitu egois. Yang kedua, liberal. Orang yang cinta diri sendiri, pertama egois itu mementingkan diri sendiri, mendahulukan diri sendiri sebelum orang lain. Sekali lagi ada yang positif, ada yang negatif. Cinta diri yang kedua yaitu liberal, dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Tidak mau ada batasan. Karena itu wajar kalau ada orang ingin bebas sebebas-bebasnya. Karena memang cinta diri menuntut seseorang untuk bebas. Kalau dia menerima pembatasan dan keterbatasan, itu karena kompromi saja dalam kondisi terdesak. Tapi kalau kondisi normalnya, aku ingin bebas. Maka yang ketiga, otoritarian, otoritas memiliki kewenangan untuk memastikan dia liberal, bebas. Ini semua ada ya dalam Futuhat Makkiyah. Hurriyah liberal itu, aslul hurriyah. Otoritarian yaitu istibdad, punya kewenangan sepenuh-penuhnya untuk menjamin dia bebas, dia bahkan bisa mengatur yang lain. Kita kan punya kecenderungan itu. Ini orang nggak mau diatur, maunya ngatur. Semua orang maunya begitu. Itu egois. Hanya bagaimana dalam tasawuf akan kita lihat. Yang kelihatannya ini negatif-negatif akan positif dalam tasawuf. Egois yang positif, liberal yang positif, otoriter atau otoritarian yang juga positif. Berikutnya hedonis. Ingin senang, tidak ada orang yang ingin menderita. Semuanya ingin senang, hidupnya ingin senang. Itulah tanda-tanda seseorang yang cinta diri sendiri. Umumnya sekali lagi ini sifat-sifat yang negatif. Tapi bagaimana lantas menjadi positif? Kita lanjut. Semua sifat-sifat ini, rekan-rekan, karakter-karakter egois, liberal, otoritarian, dan hedonis, itu absolut tidak terbatas. Dia ingin mendahulukan dirinya dalam kondisi apapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun, dimanapun. Dia liberal, seliberal-liberalnya, absolut, mutlak. Otoriter, mengatur apa saja. Kata Imam Khomeini, kalau ada manusia bisa menguasai dunia, dia ingin menguasai dunia. Kalau ada diberi kemungkinan untuk menguasai planet lain, dia akan coba-coba untuk menguasai planet lain. Dan itu kan kecenderungan sekarang juga demikian. Bagaimana orang berebut untuk menguasai Antartika. Hanya sekedar diberi kemungkinan. Hidup kita pun demikian. Kalau kita makan, enak nggak ya? Kita coba-coba nih yang hedonis. Oh enak. Padahal udah kenyang, diberi pilihan. Pak ada yang lebih enak lagi. Kalau nggak bisa makan, perut nggak nampung, lambung kita udah penuh, minimal kita cicipi. Itu rasa penasaran. Hanya diberi kemungkinan, oh ya oke. Tidak terbatas rekan-rekan. Nah, masalahnya, rumusan dari ELOH, egois, liberal, otoritarian, dan hedonis, itulah ELOH. Ini hanya sekedar ini ya, keren-kerenan saja. Tapi maksudnya Eloh itu dalam bahasa Ibrani yaitu ilah. Eloh yaitu Tuhan. Karena itu cinta diri yang berkarakter egois, liberal, otoritarian, dan hedonis secara absolut, itulah Tuhan. Jadi sebenarnya manusia normal pun dia sudah membawa karakter Tuhan, format Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikannya. Eloh, ilah.
Dan kita harus betul-betul serupa dengan Tuhan. Kalau Eloh ini bisa kita hancurkan. La ilaha illallah. Ini bahasa Arabnya, ilah. Karena memang serumpun ya bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Nah, itu di atas sudah ada ya. Tuhan, manusia adalah forma Tuhan. Nah, forma Tuhan, karena itu apa forma Tuhan? Dia bisa berbentuk apa saja. Karena itu potensi. Bahan kayu nih, ya ini juga kata-kata atau kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan lebih lanjut hakikat manusia. Tapi dari sisi ini saya kira sudah tampak ya bagaimana kita manusia sejak awal kali dilahirkan dan sekarang ini membawa potensi dan kapasitas ilahi. Sudah serupa dengan Tuhan, tinggal bagaimana diaktualisasikan. Sementara ini kita hanya mengenal potensi saja. Potensi apa? Egois, potensi kekuatan-kekuatan liberal, kekuatan-kekuatan otoritarian, dan kekuatan-kekuatan hedonis yang absolut. Maka disitulah kita sebetulnya sudah mengandung di dalam diri kita, yaitu ilahi, ketuhanan. Karena itu sudah sangat tepat dari Amirul Muwahhidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau bersair yang sangat indah sekali, atazum annaka jirmun shagir wa fi kantawa alamul akbar. Apakah engkau berpikir, jangan pernah berpikir bahwa dirimu itu adalah benda kecil, tubuh yang hanya 1 meter 2 meter ini, tidak. Hanya seberat paling banyak mungkin 100 atau 150 kilo, tidak demikian. Tapi sesungguhnya wafikan toa, sesungguhnya di dalam diri Anda terlipat apa itu alam yang jauh lebih besar. Nah, ini saya kira cukup sekian rekan-rekan. Itu seosis, di bawah saya tidak akan berbicara lebih lanjut karena selanjutnya juga ada khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, paling berguna bagi masyarakat, bagi manusia yang lain. Manusia yang terbaik yang paling baik mencintai diri sendiri. Manusia sempurna adalah yang terbaik adalah manusia yang pandai, seniman dalam mencintai diri sendiri, pasti dia bermanfaat untuk masyarakat. Jadi orang yang tidak bermanfaat kepada orang lain, paling pelit atau bahkan merusak generasi, merusak masyarakat, itu sesungguhnya dia paling tidak mencintai diri sendiri. Maka dialah paling bodoh terhadap diri sendiri. Nah, ini hanya sekilas saja rekan-rekan untuk lebih menambahkan lagi di atas ini, what we want is to be God. Ya. Apa yang kita inginkan yaitu kita menjadi Tuhan. Ini kata-kata terjemahan bahasa Inggris yang asalnya dari Plotinus. Ya. Plotinus, bukan Plato. Tapi memang juga dapat kita temukan di Plato. Ya. Ini Plotinus yang merupakan sumber utama filsafat Islam. Yang dari filsafat Islam bagaimana lantas Ibnu Arabi menyerapnya. Jadi aslinya theosis menjadi Tuhan, becoming God, atau tasyabuh bil ilah, serupa dengan Tuhan atau ta'alluh, itu ada pada kata-kata Plotinus. Ya, Plotinus itu neoplatonik. Yang jika kita lacak lebih lanjut ada pada Plato, yaitu istilah theosis. Jadi filsafatnya Plato itu filsafat tasawuf, ya rekan-rekan. Ini bukan hal yang baru yang biasa saya sampaikan, ya. Karena itu saya sangat mencintai Plato, ada filsafatnya Plato, dan filsafat Islam tidak akan dapat terrepresentasikan kecuali dengan kita juga menelaah karya Plato, Plotinus. Satu karya penting baik bagi Aristoteles, bagi Ibnu Sina ataupun Suhrawardi, terutama oleh Hikmah Muta'aliyah Mula Sadra, adalah Al-Athulugia, karya Al-Athulugia, yaitu teologi. Karya siapa? Plotinus. Yang waktu itu dihubung-hubungkan dengan Aristoteles, padahal bukan punya Aristoteles, itu Plotinus, neoplatonik, ya, yang merupakan keturunan pemikiran filsafat dari Plato. Itu sumber utama filsafat Islam. Nah, di sana kita temukan ada kata-kata Plotinus itu, what we want is to be God. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai untuk diri kita, yaitu menjadi Tuhan. Ada yang mau menjadi Tuhan? Sebagian di kelas kita itu, mungkin Mas Ahmad Fajar Ja'far juga ingat, ada yang nggak mau jadi Tuhan.
Padahal menjadi Tuhan itu mulia paling besar. Bukan Tuhan hanya menjadi Tuhan ya. Menjadi itu proses, bukan Tuhan berarti. Tapi menjadi Tuhan aja sudah bagus ya. Rekan-rekan, nah kita lanjutkan. Karena ini menjadi program Indonesia Berfilsafat juga, itu ada mau, menghendaki, mampu, dan kuasa. Bagaimana dengan kehendaknya dia menjadi Tuhan, mencipta segala sesuatu, mendapatkan kekuasaan untuk menjadi menciptakan perubahan dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu memang serupa dengan Tuhan. Kun, jadilah. Maka terjadilah hanya sekedar dengan menghendaki. Nah, Eloh itu bagaimana lantas dilanjutkan? Eloh berarti potensi absolut. Pada diri kita terdapat potensi absolut dari 4 tadi itu. Sebetulnya rumusan tadi itu rekan-rekan, memang tidak ada di Ibnu Arabi secara verbatim. Tidak ada teksnya secara verbatim. Tapi ini berasal dari Muhammad Reza Shah Abadi, guru Imam Khomeini. Saya rangkum menjadi 4 tadi itu di karya beliau, yang kemudian diulas lebih lanjut oleh Imam Khomeini, dan belakangan saya mempelajari Futuhat Makkiyah, semuanya ada di Futuhat Makkiyah, tetapi secara berserakan, tidak secara disipliner. Maka kontribusi besar dari Muhammad Ridho Shah Abadi dan Imam Khomeini mendisiplinkan dan merumuskan secara lebih mudah lagi sehingga bisa dipresentasikan secara seperti yang rekan-rekan lihat. Potensi absolut. Potensi absolut itulah yang sempurna dalam tasawuf. Tapi potensi dalam filsafat itu yang paling rendah. Potensi yaitu hayula tadi itu, yaitu materi pertama. Orang yang punya potensi absolut, maka dia bisa menjadi apa saja. Itu kan sempurna. Daripada lawannya potensi yaitu aktualisasi. Ya. Iya betul, aktualisasi. Potensialitas dan aktualitas ya. Kalau potensi berarti aktualisasi. Orang yang punya aktualitas, maka dia terbatas dengan aktualitasnya itu sendiri sehingga dia tidak absolut. Itu dalam tasawuf. Bagaimana lantas potensi yang sempurna ketika absolut tidak ada lagi batasan? Absolut itu ab itu dari, solut itu keluar. Keluar dari apa? Dari batasan apapun. Jadi rekan-rekan, kata-kata itu penting. Tadi Mas Ahmad Jafar memprolog saya, salah satu keunikan mungkin dari saya itu dengan mengolah kata. Dan memang kata itu punya kekuatan rekan-rekan, potensi ya. Lalu absolut, eloh, ilah itu punya kandungan. Karena itu wajar sekali kalau Al-Qur'an itu sangat menghormati kata, kalimat. Yang sayangnya oleh sebagian pakar Ibnu Arabi sendiri yang sangat cinta kepada Ibnu Arabi, ketika menerjemahkan kalimat, dia menggunakan kata logos. Itu tidak keliru, benar juga. Tapi di kita itu ada ya, kalimat itu ada dalam bahasa Indonesia, itu apa? Kata. Lalu ditinggalkan kata itu. Seolah-olah kurang keren atau kurang penting. Padahal kita harusnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai juga bahasa tasawuf. Kita gunakan bahasa Indonesia juga sebagai bahasa filsafat. Kata itu penting. Dan di dalam Al-Quran kata bahasa Arabnya kata itu kalimah. Kalimah ini digunakan bahkan untuk menyebut Nabi Isa sebagai nabi termulia di antara 5 nabi itu ya. Yang mengangkat Nabi Ibrahim menjadi imam setelah dia jadi nabi. Jadi kenabian itu belum tuntas. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan tatkala Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat. Tidak dengan menggunakan tapi menggunakan kata kalimat. Maka kalimat itu alat uji. Menguji apa? Menguji manusia sempurna. Ketika sudah menjadi nabi, sudah menjadi manusia sempurna. Diuji untuk menjadi lebih naik lagi. Dengan apa? Dengan kalimat. Maka kalimat itu sempurna. Dan ketika menyebutkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kalimat. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Itu kan ada di 2 tempat. Seandainya misalnya pohon-pohon ini dijadikan sebagai pena, kemudian samudra dijadikan tinta, maka tidak akan tuntas untuk mendeskripsikan kalimat alam semesta ini. Jadi kalimat penting rekan-rekan. Absolut itu bahasa Latin atau ya yang berasal dari 2 kata. Ab dari solut,
yaitu keluar dari batasan-batasan. Potensi absolut, potensi yang tidak terbatas, ya. Yang mutlak tadi itu. Potensi yang tidak terbatas bisa menjadi apa saja, bisa membentuk apa saja, bisa menyerap apa saja. Karena itu yang dari Allah, makhluk itu punya bentuk macam-macam, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan hayula. Hayula itu dari hail. Oh, lihat. Hail itu pohon atau juga kayu. Jadi kenapa di sebelumnya ada kata kayu? Karena digunakan dalam tasawuf Jawa untuk mendeskripsikan hakikat manusia yang paling tinggi disebutnya oleh dalam tasawuf Jawa, yaitu kayu. Silakan rekan-rekan untuk lebih jelasnya tulisan saya ada di quranika.com. Hampir semuanya yang saya sampaikan itu ada di makalah-makalah, tulisan-tulisan saya di quranika.com. Nah, kemudian dari potensi absolut itulah maka manusia sudah menjadi Tuhan. Demikianlah maka bagaimana menjadi Tuhan punya kekuasaan yang sedemikian instannya hanya sekedar dengan dia menghendaki jadi maka terjadilah kekuasaan itu. Nah, ini ada kuasa setan dan ini saya kira jangan sampai ketika kita mendengar menjadi Tuhan itu kadang-kadang kita wah ini bisikan setan. Orang mengatakan menjadi Tuhan itu berarti orang gila. Menjadi Tuhan itu kadang-kadang utopis. Enggak. Ini bukan setan, bukan gila, bukan utopis. Ini manusia wajar, manusia yang kewarasannya tingkat tinggi ya, rekan-rekan. Demikian. Saya kira untuk sementara cukup sekian. Karena kalau slide itu ada 40 ya. Saya hanya mempresentasikan 2 saja. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ammar atas penyampaian materi tentang hakikat manusia. Kita beranjak Ustadz ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang bersemangat langsung raise hand. Mas Adriantara, saya persilahkan. Eh, Baik, moderator, terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, berangkat dari pertanyaan saya yang pertama itu terkait pernyataan Ustadz yang mengatakan bahwa bagaimana mengenal diri dengan cinta. Sedangkan cinta itu menurut pandangan Ibnu Arabi adalah bukan sesuatu kan. Nah, itu juga diafirmasi oleh Socrates bahwa cinta itu adalah nothing, bukan something. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mengenal diri kita melalui bukan sesuatu. Ya, Artinya apa? Artinya diri kita sebagai sesuatu itu harus hilang untuk memahami diri kita. Itu kan agak ambigu. Terus ya, Ustadz juga pernah mengatakan di kelas logika terkait salah satu kaidah yang berbunyi at-tasawuri qabla tasdik. Artinya sebelum mengenal, sebelum menilai kita harus memahami terlebih dahulu. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mengenal sedangkan diri kita sebagai sesuatu itu dihilangkan? Bagaimana siapa subjek yang memahami gitu, Ustadz? ya. Terus Dua selanjutnya pertanyaan. Ada lagi? Silakan. hakikat manusia tadi dikatakan bahwa elo. Nah, untuk menyingkap atau kembali kepada sang ilahi atau artinya untuk melakukan perjalanan suluk, maka elo itu harus dihilangkan. Artinya hakikat diri kita ini harus dihilangkan. Sedangkan di sisi lain kita harus mengenal diri kita untuk agar dapat kembali kepada Tuhan. Artinya banyak pernyataan siswa baru semester 3 sulit untuk menangkapnya gitu. Nah, selanjutnya potensi absolut. Sedangkan potensi kan artinya belum menjadi apa-apa. Sedangkan absolut itu keluar dari. Artinya keluar dari kan artinya sudah dia teraktual. Itu kan kalimat yang saya rasa ambigu juga gitu, Ustaz. Kalau boleh lanjut masih ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, dibatasi satu aja ya, nanti yang lain Iya. Oke, baik Ustaz. bisa Maaf Ustaz. berkontribusi untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya persilahkan Sama-sama. Ustadz untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang mengikuti kelas ini ya, sesi ini. Nah, karena itu sudah sangat wajar sekali bila mengalami kerancuan. Nah, tinggal kata kuncinya rekan-rekan. Dalam mengurai suatu kerancuan, maka tinggal kita lihat nisbah, yaitu dengan melihat relasi. Karena itu kerancuan itu adalah relatif. Jadi kalau misalnya begini tadi ya, bahwa manusia itu pada mulanya saya itu agak terganggu karena di sini ada musik ya. Biasa di kampung ini.
Jadi beradu musik ini kanan kiri ya. Mudah-mudahan tidak masuk ke sana ya, ke situ. Nah, jadi kalau di Ibnu Arabi bagaimana manusia sejak awal dia adalah cinta. Cinta di sini bukan ilmu husuli ya. Jadi kalau tadi ada mungkin ada sebagian rekan-rekan mengikuti materi saya di logika, bagaimana dalam logika ada kaidah-kaidah logika. Salah satu kaidah logika yang paling serius adalah at-tasawwur qabla tasdik. Paham dulu, ngerti dulu, baru menilai. Itu dalam ilmu husuli, karena itu kan logika. Logika itu tidak mengurusi ilmu huduri, dia mengurusi ilmu husuli. Ilmu huduri bukan medan logika. Dan yang kita pelajari adalah cinta. Cinta itu bukan huduri, bukan husuli, tapi huduri. Ya. Nah, kemudian terkait dengan menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan itu kadang-kadang kita mendeskripsikan menjadi Tuhan itu di tingkatan tinggi. Ya. Di tingkatan tinggi betul bahwa tujuan manusia diciptakan menjadi Tuhan. Tapi untuk menjadi Tuhan itu harus punya potensi. Potensi menjadi Tuhan itu sudah ada sejak awal kali. Itu kita gali ya. Sejak kita sekarang ini yang belum menjadi Tuhan, katakan mudah-mudahan sudah ada yang menjadi Tuhan ya. Belum menjadi Tuhan pun sebetulnya kita sudah membawa titisan karakter Tuhan. Akhlak Tuhan, karakter Tuhan yaitu apa? Itu pertama egois, yang kedua liberal, yang ketiga otoritarian dan hedonis. Ini harus dimaksimalkan potensi ini, bukan dibatas-batasi, harusnya dimaksimalkan sehingga betul-betul menjadi Tuhan. Saya tidak melanjutkan ya, ini mengenal diri sendiri, tapi lantas bagaimana diri ini ada dua lapisan rekan-rekan. Ada lapisan berikutnya, yaitu mengenal diri ini apa? Di sini para sufi, dan termasuk saya akan mengkritik Ibnu Arabi ya. Di sini para sufi tidak mengembangkan tentang diri ini. Bagaimana mereka sebetulnya mengenal diri hanyalah diri individual, diri personal. Barang siapa yang mengenal diri sendiri, gitu. Tidak lebih mengembangkan lebih lanjut. Mengenal diri itu ada dua, ada diri personal, ada diri sosial, ada diri individual, ada diri politik. Ini dua. Nggak mungkin manusia itu hanya makhluk personal saja ya. Tapi yang paling penting justru manusia itu adalah manusia sosial, manusia politik, zoopolitikon, homo politikon ya. Itu lebih penting justru. Dan ini kita temukan dalam tasawuf Imam Khomeini. Sehingga dari sisi ini maka bagaimana cinta diri yang personal tadi itu ketika dia masuk ke lapisan lain dari cinta dirinya yang sosial akan terjadi benturan. Dan benturan ini harus diselesaikan bukan oleh diri sendiri tapi oleh pencipta. Ya, karena kita membawa dua ini. Membawa potensi cinta diri sendiri untuk diri sendiri sebagai individu dan personal, dan cinta diri sendiri sebagai kita yang politikon, yang sosial, yang berpolitik. Bagaimana ini dua kekuatan, dua potensi ini bisa disinergikan sehingga betul-betul kedua kekuatan ini, dua potensi ini memproses kita untuk menjadi Tuhan. Maka harus diselesaikan oleh Tuhan sendiri, yaitu dengan turunnya agama. Karena itu agama ada batas-batasannya ya. Batasan-batasan itu sementara untuk mengatur manusia supaya betul-betul dia mendapatkan lompatan jembatan menjadi Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah, ini masuk ke filsafat politik atau tasawuf politik yang sayangnya saya tidak melihat di Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dan secara umum para sufi itu memahami man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri sendiri maka dia mengenal Tuhannya. Harusnya lebih diperluas lagi. Barang siapa yang mengenal diri sendiri secara personal dan mengenal manusia secara masyarakat, maka dia mengenal Tuhannya. Karena itu Tuhan itu dapat dilihat pada cermin diri sendiri, juga pada cermin masyarakat. Sehingga masyarakat yang menampilkan Tuhan adalah masyarakat yang memang juga ada sifat-sifat tadi.
Jadi harusnya kita perluas ya, mengenal diri itu bukan diri personal tapi juga mengenal masyarakat. Kita tidak ada waktunya sampai ke situ, hanya ada dua slide tadi untuk sekedar menjelaskan kedudukan manusia dan potensi dia menjadi apa berikutnya. Ini yang bisa saya komentari untuk beberapa pertanyaan ini, memberi peluang yang lain untuk menyampaikan. Saya juga tidak ada waktu lebih banyak lagi ya, panitia Mas Ja'far sampai jam 9 saja untuk melompat ke acara yang lain. Baik, Ustaz. Eh, Apakah kita ada kasih satu pertanyaan terakhir atau dicukupkan, Ustaz? Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan dari Oke, rekan yang lain. mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, Pak Selain Ustadz. dari Mas Adrian, mungkin ada teman-teman yang kita kasih kesempatan yang lain. Satu lagi Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir itu yang barusan Pak Ustadz uraikan itu sangat menarik ya. Eh, Ketika Pak Ustadz sampai pada kesimpulan bahwasanya para sufi khususnya Ibn Arabi dia hanya berhenti pada bagaimana kita mengenal individu saja, tidak mengembangkan pada bagaimana secara sosial kemasyarakatan atau secara politik kan begitu Pak Ustadz ya. Ya, betul. Saya pikir para sufi memulainya itu dimulai dari individual ya Pak Ustadz. Kalau kalau meminjam bahasa Al-Asfar Al-Arba'ah kalau nggak salah ya, konsepnya Mula Sadra, itu kan ada perjalanan minal haqqi ilal khalqi atau minal kasro ilal wahdah gitu kan ya. Jadi bagaimana kita agar mengenal diri yang hakiki atau yang sejati, maka kita harus harus meninggalkan eh, aspek individu yang paling lahiriah masuk ke dalam, terus masuk ke dalam sampai ke dalam. Nah, puncaknya itu kan kalau ditarik disimpulkan kan ada empat ya Pak Ustadz. Yang terakhir itu kan eh, bermasyarakat atau ma'al ma'al khalqi ma'al hak gitu kan, bil khalqi ma'al haqqi kalau al haq gitu. Jadi dia hidup bermasyarakat bersama dengan Tuhan. Artinya ketika dia sudah sampai pada puncak penyempurnaan dirinya, katakanlah sudah menjalankan suluk ruhani, baru dia akan bisa memberikan pencerahan baik kepada keluarganya atau kepada lingkungan sekitarnya. Saya melihat seperti itu Pak Ustadz, kalau para sufi seperti yang digambarkan perjalanan itu empat empat perjalanan spiritual, puncaknya setelah kita mendapatkan kesadaran spiritual itu bagaimana bisa merahmati kehidupan sosial atau kehidupan politik, baik baik tingkat yang paling kecil keluarga sampai berbangsa dan bernegara, mungkin seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Imam Khomeini atau Mullah Sadra dan sebagainya Pak Ustadz. Jadi intinya saya pikir tadi Pak Ustadz mengkritisi Ibn Arabi dan para sufi seakan-akan tidak ke sana. Justru saya menangkap ke sana semua intinya Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz sendiri? Baik ya, ini sebagai penutup saja rekan-rekan. Pertama, tema kita ini tasawuf, bukan sembarang tasawuf, tapi tasawufnya Ibnu Arabi. Saya kalau menyinggung ada nama-nama lain itu hanya sebagai pelengkap. Kemudian ketika yang saya memberi catatan kritik terhadap Ibnu Arabi itu terkait dengan penafsiran man arofa nafsahu fakot arofa robbah. Ada persoalan penting di kalangan para sufi, sejauh mana kontribusi para sufi terhadap politik. Apa sudah ada yang melakukan penelitian? Saya pribadi sudah melakukan penelitian ya, terutama terhadap Ibnu Arabi. Seberapa konsentrasi dia terhadap isu-isu politik yang berkembang di zamannya? Seberapa besar konsentrasi dia terhadap masalah-masalah politik dalam karya-karyanya? Kalau yang tadi dideskripsikan terkait dengan Asfar Arba'ah, pertama Asfar Arba'ah itu bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu hanya 3 perjalanan.
Ya, minallah fillah ilallah, ilallah fillah minallah itu. Jadi 4 perjalanan itu perkembangan yang dilakukan oleh murid Imam Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi sendiri tidak mendeskripsikan kepada 4, dia kepada 3. Nah, dan masih bisa kita temukan ya peran-peran para sufi di dalam ajaran Ibnu Arabi. Tetapi beliau tidak banyak menggali bagaimana lantas seorang sufi bisa berperan melalui tasawufnya. Nah, bukan berarti lantas sama sekali tidak ada ya, peluang dari ajaran-ajaran Ibnu Arabi untuk berkiprah dalam pembangunan peradaban, membangun sejarah, berkontribusi dalam perubahan masyarakat, sosial politik, tetapi beliau tidak pernah, ya saya tidak menemukan, memaksimalkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Beliau tidak memaknai man arafa nafsahu faqad arafa rabbah untuk mengubah atau memberi makna sosial politik, tidak. Dan memang itu kebiasaan para sufi secara umum ya. Kebanyakan sufi secara umum, bukan hanya Ibnu Arabi, itu mereka memaknai man arafa nafsahu faqad arafa rabbah sebatas diri personal. Bukan lantas dikembangkan menjadi dimensi lain dari manusia, yaitu diri sosial, diri politik. Baru yang belakangan itu kita temukan ya penafsiran seperti itu secara tidak langsung, itu pun pada karya-karya pada karya-karya Imam Khomeini, sekali lagi siapa lagi, Syah Abadi, karena memang mereka itu punya kecenderungan kepada politik. Dan tujuan utama berfilsafat, mereka sebelum bertasawuf, itu mereka berfilsafat. Dan tujuan filsafat yang sesungguhnya, dan sekarang sudah diabaikan, itu berpolitik, Mas. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi berpolitik. Yaitu bagaimana mengubah, memakmurkan dunia ini. Lantas ketika ke dalam tasawuf, mereka lebih kuat lagi. Dan saya merekomendasikan untuk membaca misalnya Muhammad Iqbal melalui karyanya Dekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam, atau akan mungkin lebih mudahnya silakan disimak video saya, konten saya terkait dengan Muhammad Iqbal di YouTube, itu juga ada presentasi dengan Bapak Haidar Bagir di Kuala Lumpur. Itu sangat jelas sekali ya bagaimana kecenderungan tasawuf Muhammad Iqbal juga kepada politik. Yang sebelumnya beliau gugat dulu, beliau kritik dulu tasawuf-tasawuf itu ya, tasawuf asketis, tasawuf yang individualis. Nah, jadi kecenderungan Ibnu Arabi ke arah politik dan pembangunan peradaban itu kurang kuat ya. Seharusnya bisa dimaksimalkan lagi dengan konsentrasi besar beliau kepada hadis Nabi tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu saja sudah bisa sebetulnya memperkaya dan memperkuat orientasi ke arah pembangunan peradaban. Jadi ini mungkin sebagai penutup, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua atas tanggapan dan catatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amar Fauzi Terima PhD kasih. yang telah menyampaikan materi tentang hakikat manusia, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-10. Sebelum kita tutup, saya memohon kepada semua teman-teman untuk on cam kamera dulu, karena kita akan foto dokumentasi untuk kegiatan pada pertemuan ke-9 ini. Mungkin yang masih belum on cam bisa on cam. Saya minta waktu sebentar. Masih belum nyampe setengahnya, teman-teman. Mungkin biar ada bisa Mas lebih cepat. Hamzah Sodik. Apa kabar Mas Hamzah? Salam kenal semua, Mas Rijal, Mas siapa lagi, Mas Ronidin. Apa kabar Pak Ronidin? Baik, Pak Ustadz. Saya izin screenshot dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan sesi dokumentasi, maka berakhir pula kegiatan Madrasah Filsafat Ibnu Arabi pada pertemuan ke-9 kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Jumat malam berikutnya di pertemuan ke-10. Saya akhiri selaku MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Ustaz Ustaz. Omar. Ustaz, Ustaz.